kami dengan cara kami sendiri. Biarlah Tuhan Yesus yang menilai hati kami, betapa tulus dan setia padanya. Kami cinta gereja kami, di sanalah iman kami tumbuh dan ditempa dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Kami bertumbuh di dalam firman-Nya. Willow GKE, itulah rumah iman, tempat kami memuliakan nama-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah pada hari ini, Minggu 6 Desember 2020. Liturgi yang kita pergunakan adalah liturgi khusus dalam rangka kita memasuki minggu-minggu Advent. Pada hari ini, kita memasuki minggu Advent kedua. Untuk Jemaat GKI Langkai yang beribadah di rumah, persembahan dapat diantar ke kantor majelis Jemaat GKI Langkai pada hari kerja, atau bisa ditransfer melalui rekening majelis Jemaat GKI Langkai di Bank Kalteng yang tertera dalam lembaran warta jemaat, atau bisa dilihat di layar video ini. Apabila sudah melakukan transfer, bisa menyampaikan kepada bendahara. Baiklah, kita memulai ibadah kita. Jemaat dimohon berdiri dan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85, bait yang pertama dan yang kedua. Kusongsong bagaimana. Marilah kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin.
Jemaat silakan duduk kembali. Nas pembimbing bagi kita diambil dari Mazmur pasal 25 ayat 4-5 yang bunyinya sebagai berikut. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 81 bait pertama dan yang kedua. Oh datanglah Immanuel. Israel yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Umatmu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Mazmur 19 ayat 8. Kita telah melanggar hukum Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami memuji nama-Mu karena oleh rahmat dan pengasihan-Mu, Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal bagi kami sekalian, yaitu Yesus Kristus yang kami nantikan kedatangannya. Kami menyerahkan ke dalam pengasihan-Mu seluruh kehidupan kami yang penuh dengan dosa. Ampunilah kami ya Tuhan, buatlah kehidupan kami menjadi baru, dan bersihkan hati dan pemikiran kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menerima Raja dari segala kemuliaan dan bertahta di dalam hidup kami. Dialah Yesus Kristus yang datang dalam rupa manusia. Hendaklah iman dan kesetiaan, kekuatan, dan persekutuan kami di dalam Engkau tetap ada dan tidak pernah berubah, karena hanya Engkaulah tempat kami berlindung dan juru selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, datanglah, kasihani kami. Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Firman Tuhan dalam Yeremia pasal 33 ayat 8 mengatakan, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan
dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan memberontak terhadap aku. Pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat disampaikan oleh Bapak Pendeta Medio Repano STH. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama satu dalam doa kita memohon pertolongan dan bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan dan kasih-Mu. Kami senantiasa dipelihara oleh Tuhan, walaupun di masa yang berat dan sulit di pandemi COVID-19 ini. Kami tetap memuji memuliakan Engkau dan beraktivitas secara produktif dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam ibadah ini, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami. Pimpin kami sekalian dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kehendak firman-Mu dan jemaat yang akan mendengarkannya. Sehingga dengan bimbingan kuasa Roh Kudus-Mu, kami beroleh pengertian dari firman-Mu dan taat dan setia kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itu akan memelihara hatimu dalam Kristus Yesus. Amin. Adapun firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Pengelis, dari kitab Perjanjian Baru, dari Injil Markus, pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, dengan judul Yohanes Pembaptis. Saya bacakan sebagai berikut untuk kita semua. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk di Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Injil Markus adalah
Injil yang lebih dahulu dituliskan sekitar tahun 64 Masehi. Lebih dahulu dituliskan dari Matius, Lukas, dan Yohanes. Sehingga inti dan isinya to the point. Seperti kalau Injil Matius akan memulai Injilnya dengan silsilah Yesus Kristus dan kelahirannya. Demikian juga Lukas memulainya dengan kelahiran Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Markus pasal 1 ayat 1 dengan jelas di situ dijelaskan inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Jadi langsung tidak to the point dan tidak dimulai dengan membicarakan silsilah Yesus Kristus seperti Matius atau kelahiran seperti yang diceritakan oleh Lukas. Di sini langsung saja Markus mengatakan Injil Yesus Kristus anak Allah. Ini adalah keterangan yang sangat jelas. Karena isi dari Injil Markus ini ialah berbicara tentang Injil. Tentang berita kesukaan. Yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Anak Allah yang tunggal. Kalau berbicara tentang anak Allah, pastilah adalah Allah Tritunggal yang Esa. Tapi kalau kita berbicara tentang Allah Tritunggal yang Esa, itu akan memakan waktu dan sangat panjang. Tetapi yang jelas Allah Tritunggal yang Esa yang kita pahami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dapat kita hayati kehadiran dan penyertaannya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di bumi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam menerangkan, menjelaskan, melukiskan siapa Yohanes, siapa dirinya. Di sini digunakan kutipan dari nubuat-nubuat nabi-nabi. Seperti dalam ayat yang kedua, adalah nubuat dari, yaitu Nabi Maleaki, tentang utusan yang diutus oleh Allah untuk mempersiapkan jalan baginya. Demikian juga dalam ayat yang ketiga digambarkan bahwa diri Yohanes Pembaptis itu sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskan jalan bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau di dalam Yohanes pasal 1 ayat 23, di situ dikatakan bahwa siapa dirimu Yohanes? Sehingga Yohanes tidak berbohong dan tidak berdusta. Ia mengatakan, aku bukan Elia. Aku bukan nabi yang akan datang. Aku bukan Mesias. Tetapi aku, ayat Yohanes pasal 1 ayat 23, adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskan jalan bagi Tuhan. Jadi untuk menjelaskan dirinya, Yohanes menggunakan bahwa nubuat para nabi itu ia genapi dan ia lakukan di dalam dirinya. Dan itu yang dijelaskan oleh Injil Markus ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8 ini, dibicarakan tentang histori, sejarah apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu. Ayatnya yang keempat dalam nas ini, ia tampil di padang gurun dan menyerukan pertobatan bagi umat Allah. Bertobatlah dan berikanlah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Sehingga saudara-saudara, dari seruan Yohanes Pembaptis di padang gurun, maka sebagaimana dalam ayatnya yang kelima, orang-orang dari Yudea dan seluruh penduduk Yerusalem datang kepada Yohanes.
Dan mereka mengaku dosa mereka dan memberi dirinya dibaptis. Dan ini luar biasa. Berarti betapa dihormati, dihargai, dipandang yang sangat penting bagi orang-orang Israel pada saat itu, bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah nabi. Dia adalah betul-betul dikagumi, dipercayai oleh orang-orang Israel. Bayangkan saja, dari seluruh daerah Yudea dan dari semua orang Yerusalem datang untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, yaitu baptisan pertobatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian dalam ayat yang ke-6, ini adalah tampilan, gaya, style dari Yohanes Pembaptis. Dan apa yang menjadi santapan makanannya setiap hari. Jelas kalau melihat dari pakaiannya, ialah dari pakaian kulit bulu unta. Ini adalah kesederhanaan. Kulit unta dengan bulu-bulunya adalah kasar. Tidak halus seperti domba. Dan ini adalah kesederhanaan tampilan Yohanes Pembaptis ini. Tapi lebih penting lagi, bahwa makanannya adalah belalang dan madu hutan. Ketika saya masih kuliah, saya berpikir bahkan mendapat informasi bahwa makanan Yohanes adalah belalang dan madu hutan. Belalang, pada saat itu saya memahami dan mendapat informasi adalah yaitu serangga yang bisa melompat-lompat. Atau dalam bahasa Dayak itu sangkalap. Dan itu yang menjadi makanan dari Yohanes Pembaptis. Tapi ketika saya berangkat ziarah ke Yerusalem, ternyata bukan itu dijelaskan oleh yaitu tour leader. Bahwa belalang itu bukanlah yaitu serangga, bukanlah sangkalap. Tetapi ia sejenis kacang-kacangan, sejenis kacang kapri, tetapi berpohon, berbatang. Dan ini adalah roti Yohanes, dan inilah makanan Yohanes. Adalah sejenis kacang-kacangan, tetapi pohonnya adalah berpohon dan berbatang. Bukan merambat. Dan inilah menjadi makanan Yohanes. Sehingga kita melihat bahwa ketika kita tidak tahu dengan mendalam, bahkan kemudian tidak mendalaminya, kita berpikir bahwa ia memakan sangkalap, memakan serangga. Tapi sebagai orang yang menguduskan diri, sebagai orang yang bersemedi, sebagai orang yang memang sungguh-sungguh ingin yaitu menghayati kedekatannya dengan Allah, pantang sebenarnya bagi orang seperti Yohanes Pembaptis makan binatang, makan serangga. Sehingga lebih benar dan sungguh mendukung bahwa ia memakan yaitu kacang-kacangan, yaitu belalang roti Yohanes ini. Bapak Ibu kalau pergi ziarah, ada waktu dan ada kesempatan ke Yerusalem, pasti akan diperlihatkan pohon belalang ini, roti Yohanes ini. Lalu kemudian ia juga makan madu hutan. Memang kalau kita berpikir madu hutan gampang-gampang susah dicari. Manis dan enak rasanya. Tetapi banyak pihak mengatakan bahwa madu hutan itu adalah istilah atau sebutan untuk kurma. Nah, kalau kurma itu sangat mudah dicari di sana. Dan kurma itu adalah berbuah terus sepanjang tahun. Mirip dengan kelapa, tak akan putus, dia tetap berbuah. Habis panen tandan yang satu, muncul tandan yang lain. Sehingga terus berbuah. Dan itu adalah kurma. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah makanan dari Yohanes Pembaptis. Dan perlu kita ketahui bahwa belalang adalah jenis dari tanaman dari kacang-kacangan. Bukan sangkalap, bukan serangga.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian Yohanes Pembaptis ini adalah sungguh-sungguh seorang yang rendah hati. Sebagaimana dalam ayatnya yang ke-7 ini, ada berita yang penting yang ia sampaikan. Ia sampaikan dalam ayat yang ke-7 adalah beritanya bahwa setelah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Luar biasa, ini kerendahan hati. Kalau masyarakat pada saat itu bahkan sampai sekarang menyebut Yohanes Pembaptis ini adalah sangat istimewa. Ia sangat dipakai oleh Tuhan. Ia telah menjaga kekudusan diri dan hidupnya seumur hidupnya. Tetapi ia mengatakan, membungkuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ketika ia berhadapan dengan Mesias, Yesus Kristus anak Allah itu, maka Yohanes memandang dirinya menjadi budak dan menjadi hamba dari Yesus Kristus pun ia tidak layak. Kalau kita bercermin dari itu, apalah kita? Bersemedi pun tidak. Menjaga makanan pun tidak. Dan memelihara kekudusan hidup pun tidak. Kalau Yohanes rendah hati dengan begitu kudusnya dan baiknya dirinya, alangkah kita pun harus meneladankan Yohanes Pembaptis menjadi orang yang rendah hati. Dan berkata juga, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Tidak layak kita sebagai umat Allah menyombongkan diri. Bahkan merasa sangat berjasa untuk melayani Kristus. Tetapi kita tetap menjadi hamba yang sesungguhnya harus merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian dalam ayatnya yang ke-8 ini, saya atau dia atau Yohanes, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan kuasa Roh Kudus. Kalau berbicara tentang baptisan Roh Kudus, saya selalu teringat yaitu Kisah Para Rasul pasal 2 adalah hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Di mana murid-murid Yesus yang pada mulanya berkurung takut terhadap orang-orang Romawi, takut terhadap orang Yahudi. Tetapi ketika pada hari pencurahan Roh Kudus hinggap dan turun dan mengurapi mereka. Rasa takut hilang menjadi rasa berani untuk memberitakan Injil. Berkurung di rumah menjadi keluar memberitakan Injil di lapangan terbuka. Dan ini karena tuntunan kuasa Roh Kudus. Mungkin tidak pandai berbicara, tidak fasih untuk menyampaikan kehendak Allah. Tetapi dengan baptisan dan urapan kuasa Roh Kudus, mereka mampu menggunakan 15 bahasa yang tidak pernah mereka pelajari, tapi Roh Kudus menggerakkannya. Itu terjadi di dalam hari Pentakosta dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari nas ini paling tidak ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, sebagai pelayan Tuhan, kita semua sebagai orang Kristen, marilah kita meneladankan Yohanes Pembaptis. Apa yang kita teladankan? Kita tidak bersemedi, tetapi paling tidak kita meneladankan kerendahan hatinya. Karena kerendahan hati adalah awal akan menikmati sukacita dan damai sejahtera dalam hidup ini. Tetapi kalau kita jatuh dalam keangkuhan dan kesombongan diri, bahkan kesombongan rohani, maka itu adalah awal dari keruntuhan dan kejatuhan hidup kita. Hati-hati dengan kesombongan dan keangkuhan. Tapi mari kita melihat dari nas ini, bahwa kerendahan hati seperti yang diteladankan oleh Yohanes Pembaptis penting bagi saya, bagi kita semua, bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus.
supaya kita dapat beroleh damai sejahtera, sukacita dalam hidup ini. Punya sahabat dan teman yang selalu bersama-sama dengan kita dalam hidup ini. Tak ada banyak, tak mungkin orang, yaitu banyak menyukai orang sombong, orang angkuh. Dia akan kehilangan sahabat dan teman karena kesombongannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa bayangkan yang paling menunjukkan kerendahan hati dari Yohanes Pembaptis ini. Dalam ayatnya yang ke-7 ia katakan, membungkuk, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dan ketika dalam Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 23, orang menanyakan, apakah engkau Mesias, apakah engkau Elia, apakah engkau Nabi yang akan datang? Tetapi ayat 23, ia tidak berdosa, ia mengatakan, aku hanyalah suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan untuk Tuhan. Ia punya kesempatan sesungguhnya untuk menjadi top, menjadi populer, menjadi orang yang terkenal. Tapi Yohanes Pembaptis tidak melakukan itu karena ada kerendahan hati yang mendalam dalam dirinya. Ia sangat mengagungkan dan memuliakan Tuhan Yesus. Lalu kemudian kalau kita baca dalam Yohanes pasal 3 ayat 30. Di sana luar biasa keteladanannya, yang mengatakan bahwa saya harus makin kecil, tetapi ia harus makin besar. Saya makin kecil, tapi Yesus Kristus makin besar. Adakah kita yang ingin orang lain harus makin besar, tapi saya atau kita makin kecil? Tidak ada. Semua ingin menyelip, ingin bersaing, ingin yaitu menyikut orang lain dan menyingkirkan orang lain demi popularitas dirinya. Tapi ini keteladanan dari Yohanes Pembaptis ini. Yohanes pasal 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Itu artinya ialah bahwa dalam perjuangan dan pelayanan kita, bukan kita yang populer, bukan kita yang terkenal, tapi Kristus yang dimuliakan dalam hidup kita. Yang kedua, dalam subtema GKE di bulan Desember ini, ialah kasih yang berkorban. Nah, kalau kita melihat dalam ayat 1 tadi, Markus katakan, permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Injil itu adalah evangelion. Injil adalah kabar baik tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Singkat dan mudah yaitu kesimpulannya bahwa Injil, evangelion, kabar keselamatan dalam Yesus Kristus. Nah, kabar baik keselamatan dalam Yesus Kristus itu tidak begitu saja datang dan hadir menyelamatkan kita, tetapi lewat pengorbanan. Karena kasih Allah yang begitu besar kepada dunia ini, sehingga ia mengeruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Jadi inilah kasih Allah. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Ia menderita, ia dipukul, ia dicambuk dengan begitu banyak luka dan darah yang tercurah dari tubuhnya. Bahkan ia mati di kayu salib. Ini adalah karena kasihnya membayar dan menebus dosa kita. Inilah kasih yang berkorban. Inilah kasih yang berkorban untuk keselamatan saya, keselamatan Bapak Ibu, keselamatan dunia ini. Sehingga mengaruniakan hidup yang kekal bagi kita. Saudara, kalau kita percaya dan menerima keselamatan dari Yesus Kristus, bagaimana jawaban dan respon kita? Maka haruslah kita mengasihi Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus itu, dengan segenap jiwa, hati, akal, budi, dan kekuatan. Dan kasih itu harus nyata di dalam kasih kepada sesama manusia. Jadi salibkanlah keinginan daging kita. Salibkanlah yaitu kesenangan duniawi kita. Salibkanlah segala keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dan kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati. Dan kasihilah diri sendiri dan sesama kita. Sebagai wujud nyata mengasihi Allah. Kita harus berkorban.
Menyalipkan segala keinginan dan kesukaan kita demi percaya dan taat kepada Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga yang penting juga dalam nas ini. Dalam ayat 8 mengatakan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia akan membaptis kamu dengan kuasa Roh Kudus. Jangan terlalu berkelit dan berdebat dan mempersoalkan soal baptisan. Baptisan yang penting ialah dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dan ada air sebagai tanda penyucian dan pengudusan. Tetapi jauh lebih penting di dalamnya bahwa Roh Kudus dicurahkan mengurapi kehidupan orang yang sudah dibaptis. Karena Roh Kudus itulah yang menuntun, Roh Kudus itulah yang memimpin, Roh Kudus itulah yang akan membawa orang tetap setia dan taat di dalam Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersama-sama naikkan doa syafaat kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang kami sembah, kami panggil di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu, oleh karena berkat dan penyertaan-Mu selalu Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Terlebih pada hari ini, kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman itu boleh dimeteraikan dan dituliskan dalam loh hati kami masing-masing. Dan kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu dengan setia dalam sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Karena Engkau memelihara jemaat-Mu, memelihara keluarga-keluarga kami. Dan seluruh sidang jemaat-Mu di mana saja berada. Engkau memberkati dan menyertai mereka semua. Saat ini ya Tuhan kami mohon, Engkau melawat dan Engkau hadir dalam tiap keluarga dan rumah tangga kami. Engkau memberkati keluarga dan rumah tangga kami, memberikan kedamaian dan sukacita. Menuntun, memelihara kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kami tidak tersesat dan kami tidak terhilang dari jalan keselamatan-Mu. Pimpin dan pelihara kami senantiasa dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati ya Tuhan anak-anak kami dalam keluarga. Berkati anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, dalam pendidikan mereka. Berikanlah mereka hikmat, berikanlah mereka kecerdasan. Sehingga anak-anak kami dapat berjuang untuk menggapai cita-cita harapan masa depan mereka. Dan mereka menjadi anak-anak yang berhasil. Dan mereka boleh menjadi kepujian dan hormat bagi kemuliaan Kristus. Berguna bagi bangsa negara yang kami cintai ini. Dan terlebih juga menjadi sukacita di tengah-tengah keluarga kami. Ya Tuhan, kami juga bersyukur pada saat ini. Atas segala kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami teringat akan warga jemaat kami yang berulang tahun kelahiran dalam minggu ini. Tuhan melawat dan memberkati mereka. Engkau lengkapi kebahagiaan sukacita ulang tahun kelahiran mereka. Dengan kasih dan berkat-Mu Engkau mengarunia mereka kesehatan dan kekuatan. Sukacita dan damai sejahtera dalam menjalani kehidupan ini. Bagi warga jemaat kami yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Engkau hadir, Engkau mengokohkan komitmen cinta kasih dalam bahtera rumah tangga mereka. Engkau menaungi mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga anak-anak dilahirkan, anak-anak dididik dalam pengajaran nasihat daripada-Mu. Dan keluarga berbahagia karena Kristus dalam kuasa Roh Kudus memelihara tiap-tiap keluarga dan rumah tangga jemaat-Mu. Ya Tuhan, kami juga teringat akan warga jemaat kami yang dalam keadaan sakit. Engkau melawat mereka, Engkau berkati perawatan pengobatan yang dilakukan. Engkau mengaruniakan dan memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka.
Dan terlebih Engkau menguatkan iman dan pengharapan mereka teguh di dalam Yesus Kristus, sumber keselamatan dan hidup yang kekal. Ya Tuhan, kami bersyukur atas keberadaan orang-orang tua kami yang ada bersama-sama dengan kami di rumah kami masing-masing, baik yang ada di kota Palangkaraya ini atau di kampung halaman kami masing-masing. Berkati orang-orang tua kami tetap sehat, dan mereka tetap menjadi sumber teladan cinta dan kasih bagi kami anak-anak orang-orang muda ini. Tuhan, kami bersyukur Engkau telah memelihara gereja-Mu sehingga tetap ada dan tetap melayani Tuhan. Berkati para pekerja-pekerja gereja-Mu. Berkati para penetua, diakon, pendeta, guru-guru agama, pikaris, penginjil, guru-guru sekolah minggu. Dan setiap orang yang ambil bagian peran aktif dalam pelayanan gereja-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Sehingga kami dapat melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Dan kami boleh menjalani hidup ini dalam berkat yang Engkau limpahkan. Dan kami terus menjadi puji dan hormat bagi kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, berkati pemimpin bangsa kami, baik dari presiden, wakil presiden dan seluruh jajarannya. Seluruh pemimpin baik mereka sebagai eksekutif, legislatif, yudikatif. Dan setiap orang yang berperan dalam menentukan kebijakan di negeri ini. Engkau berkati sehingga sungguh-sungguh diberi hati dan keinginan untuk membawa kemajuan pembangunan di negeri yang kami cintai ini. Berkati pilkada serentak di 270 kota, kabupaten, dan provinsi di seluruh Indonesia ini. Terlebih yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah ini. Sehingga pilkada ini boleh berjalan dengan lancar dan baik. Dan boleh berhasil memilih pemimpin yang sungguh-sungguh, pemimpin yang adil, yang bijaksana, yang membawa kesejahteraan pembangunan secara adil dan merata. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau atas segala kebaikan dan kasih-Mu. Kami mau serahkan segenap juang, langkah, rencana dan hidup kami selanjutnya. Hanya di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu memelihara, memimpin dan memberkati kami sekalian. Inilah doa dan permohonan kami yang hanya kami serahkan di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang telah mengajar berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama, sekalian orang yang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Maranatha, 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 amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan.
Dengarkanlah nas pengantar tentang persembahan yang terdapat dalam Yesaya 60 ayat 6b. Mereka semua datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di Minggu Adventus ini kami datang mengucap syukur karena Tuhan selalu memimpin perjalanan hidup kami. Hari-hari dapat kami lalui dengan kasih dan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami ingin mempersembahkan persembahan syukur kami. Berkatilah ya Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk pelayanan gereja dan sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sementara persembahan syukur kita dikumpulkan, kita menyanyi dari Kidung Pujian, Berkat Anak Cucu. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Jemaat diundang berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkan hati dan hidupmu kepada Allah, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji nama-Mu. Amin, haleluya. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kami cinta gereja kami,
tak